Kami dari kelompok 3 Cirebonologi. Saya Muhammad Farsya Askar Rahmat. Saya Abdul Hasim. Saya Dinja Taudia. Saya Mira Audia. Saya Siti Nurhasana. Saya Rizwana Murjali. Kami di sini akan menampilkan hasil observasi kami di Masjid Jagabayan. Masjid Jagabayan berada di Jalan Parangtritis nomor 1191, Kecamatan Langkabuntu, Kota Cirebon, Jawa Barat. Simak terus ya videonya teman-teman. Kami izin bertanya tentang mengenai sejarah Masjid Jagabayan ini. Bagaimana sejarah atau asal-usul dibangunnya Masjid Jagabayan ini? Masjid Jagabayan itu asal muasalnya dari nama seseorang pangeran, yaitu Pangeran Tumenggung Nalarasa. Beliau itu salah satu patih dari Prabu Siliwangi. Zaman dulu Prabu Siliwangi itu mendengar kabar dari penasehatnya bahwa di Cirebon itu ada orang yang ingin mendirikan kerajaan baru. Tapi kenapa? Ya, kerajaan baru tersebut orang raja itu, calon raja itu tidak memberi kabar ke Pajajaran. Pada waktu itu Pajajaran yang paling berkuasa di tanah Pasundan. Akhirnya Prabu Siliwangi itu mengutus salah satu patihnya, yaitu Tumenggung Nalarasa, untuk datang ke Cirebon. Kebetulan beliau itu mendapat tugas dua. Pertama, mencari putra mahkotanya, yaitu Pangeran Walangsungsang, atau lebih dikenal dengan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon. Berangkatlah Pangeran Nalarasa itu ke Cirebon. Setelah datang ke Cirebon, beliau itu mencari kemana-mana. Betul nggak ada kerajaan baru? Ternyata tidak ada kerajaan baru, masih sepi. Yang ada pondok-pondok orang tempat mengaji, belajar mengaji gitu. Secara tidak sengaja, Pangeran Nalarasa itu masuk ke salah satu pondok. Bertemulah dengan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Beliau bukan membawa balik Pangeran Walangsungsang ke Pajajaran, malah beliau tertarik dengan ajaran agama Islam. Nah, setelah itu Pangeran Nalarasa itu masuk agama Islam, terus diberi gelar oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya, Tumenggung Pangeran Jagabayan. Ini singkat cerita, kalau cerita dari awalnya lama. Gitu. Apa daya tarik atau hal-hal unik dari Masjid Jagabayan sehingga banyak orang yang mengunjungi masjid tersebut? Setelah mendapat gelar dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, beliau mendapat gelar Tumenggung Pangeran Jagabayan. Beliau mendirikan pos penjagaan. Jadi di sini itu dulu bukan masjid, pos penjagaan. Sebelum ada keraton, persekutuan, kanoman belum ada. Namanya pos itu bentuknya 4 persegi. Nah, kebetulan itu di depan itu namanya jalannya Pekiringan Pasuketan. Allah alam biswaf. Dulu disebutnya iring-iringannya pasukan, karena pintu gerbang keraton Cirebon itu adanya pas di lampu merah. Nah, dan beliau mendirikan pos penjagaan. Nah, setelah Jagabayan itu tempat musyawarahnya para wali Cirebon. Semua para wali 9 itu kalau rapat itu di sini menyebarkan agama Islam dan sekaligus mendirikan masjid-masjid di wilayah Cirebon sampai kabupaten. Rumahnya ini di Jagabayan itu sebetulnya banyak sekali. Salah satunya kayak masjidnya, ya, terus sumurnya, rumahnya itu untuk para wali. Jadi auranya itu beda. Masjid sekarang dengan masjid bikinan para wali. Kita itu kalau dikira lebih tenang, kita mau minta apapun insya Allah dijabah. Terus lebih suasana juga lebih beda lah. Gitu. Dan apa saja peninggalan yang masih ada di Masjid Jagabayan? Salah satunya sumur Masjid Jagabayan, beduk, tempat pengimaman, ada beberapa senjata juga, tongkat,
cuk dan paku bumi. Iya. Di sini alhamdulillah banyak para pengunjung, maaf ya, semua tetap karena Allah. Banyak yang mereka mandi di sini, minta airnya, buat contoh buat 7 bulanan, 4 bulanan, atau mendirikan rumah, mendirikan bangunan proyek, atau buat orang sakit, baik itu sakit, maaf, alami atau penyakit sihir, insya Allah, semua karena Allah, insya Allah sembuh. Cukup segitu aja Pak berkahnya dari kami. Amin, amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik semua menjadi orang yang soleh dan soleha. Ya, insya Allah menjadi sukses semua untuk dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.